Pagi Bu Nisa. Pagi Pak Dakir. Bu Nisa sekarang sedang sibuk tidak? Oh kebetulan saya telah selesai dengan pekerjaan saya. Ada apa ya Pak Dakir? Begini Bu, sebenarnya saya itu ada yang mau dibicarakan dengan Ibu. Sekalian juga mungkin mau diskusi. Oh baiklah, boleh duduk. Silakan duduk ya Pak Dakir ya, biar lebih mudah kita diskusinya tentang apa nih Pak Dakir. Jadi begini Bu, saya ini sebenarnya ada yang mau dibicarakan itu mengenai permasalahan saya. Saya itu banyak sekali mengalami permasalahan mengenai pembelajaran daring di kelas saya Bu. Oke baik Pak. Sebelumnya ada nggak yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini atau tujuannya apa? Kalau saya itu sangat berharap saya itu bisa dapat solusi atas permasalahan saya, kemudian saya juga nanti bisa dapat pemecahan yang bisa saya terapkan nanti. Oke, selain itu ada lagi nggak yang ingin Bapak capai dari tujuan tersebut? Ada Bu, sebenarnya saya juga berharap pembelajaran daring yang saya lakukan ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekarang coba Pak Dakir ceritakan terkait permasalahan pembelajaran daring yang Bapak lakukan. Jadi permasalahan pembelajaran daring yang saya alami itu adalah siswa itu banyak yang tidak mengumpulkan tugas Bu. Oke, terus boleh saya tahu bagaimana sih pembelajaran yang dilakukan Pak Dakir saat ini? Saya biasanya melakukan pembelajaran daring itu memberikan materi itu melalui Google Classroom, kemudian ada diskusi setelah pemberian materi, makanya kemudian tugas. Nah harusnya tugas itu kan bisa diselesaikan dan dikerjakan Bu. Oke, baik. Boleh saya tahu mekanisme pemberian tugas tersebut bagaimana ketika Pak Dakir memberikan tugasnya? Tugas itu saya berikan biasanya setelah materi Bu ya. Jadi misalnya siswa diminta untuk mengerjakan tugas halaman ini atau mungkin halaman sekian. Nanti dikumpulkannya juga pada waktu yang telah ditentukan Bu. Nah, apa yang Pak Dakir sampaikan dari pemberian materi, kemudian pemberian tugas, saya rasa itu sudah cukup baik. Nah, kalau bisa dijelaskan lagi, bentuk tugas yang Pak Dakir berikan itu bagaimana? Tugasnya itu biasanya saya berikan pada waktu tertentu. Cuma itu tugasnya itu setelah ada materi, kemudian kami juga melakukan diskusi di classroom, baru ada tugas seperti itu. Menurut Pak Dakir nih, anak-anak merasa bagaimana dengan pemberian tugas tersebut? Saya kira mereka itu jenuh, mungkin kurang bersemangat, sehingga ini kan nampak dari respon mereka, tanggapan mereka dalam kelas. Makanya saya bisa mengatakan mereka sepertinya jenuh. Oke Pak Dakir, anak-anak merasa sudah jenuh. Nah, menurut Pak Dakir, mengapa anak-anak bisa jenuh? Karena kan ini hampir terjadi di mana-mana dalam pembelajaran daring. Betul. Mungkin anak-anak itu jenuh ikut kelas saya karena mungkin saya sendiri, faktor dari saya sendiri. Mungkin karena cara mengajar saya, metode mengajar saya yang terlalu monoton, mungkin yang kurang beragam juga, sehingga anak-anak itu mungkin merasa jenuh. Oke, Pak Dakir baik. Nah, kira-kira apa sih akan Pak Dakir lakukan setelah Bapak mengetahui hal tersebut agar ibaratnya kejenuhan tersebut bisa teratasi? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang menyesuaikan anak-anak misalnya. Misalnya saya mungkin akan mencari metode atau mungkin mengganti pola pembelajarannya. Itu mungkin menyesuaikan anak-anak saya. Mereka itu kemampuannya di mana, bisanya di mana. Yang otomatis saya mungkin awalnya harus mencari tahu dulu kemampuan mereka apa. Oke, maksudnya Pak? Jadi dalam pemberian materi, mungkin saya akan menyajikannya dalam berbagai bentuk Bu. Mungkin bisa video atau mungkin artikel dan sebagainya, termasuk pemberian tugas. Jadi di sini saya akan memberikan tugas dengan menyesuaikan anak tadi. Jadi tidak hanya mungkin ada soal dan dijawab, tidak, tetapi anak bisa menjawab tugas itu dengan menjawabnya melalui gambar mungkin, atau mungkin karya lainnya, poster, iklan dan sebagainya. Mungkin bisa juga dengan voice note. Oke, keren sekali Pak. Berarti Bapak ini sepertinya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, itu menurut saya Bu. Nah itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti saya akan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan siswa di kelas saya. Bagus sekali Pak. Nah, Pak Dakir akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak berarti. Menurut Pak Dakir, efektif nggak hal tersebut di saat pembelajaran daring ini? Saya kira efektif. Soalnya kita melihat dari kondisi yang saat ini, anak-anak itu cepat jenuh. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi kita otomatis akan menimbulkan rasa suka dan anak itu merasa tertantang Bu. Dari pembelajaran berdiferensiasi tadi kan kita
kita menyesuaikan kebutuhan anak. Kemudian saya juga akan melibatkan dia untuk menentukan waktu pengumpulan tugasnya. Oke, baik Pak Dakir. Nah, bisa nggak Pak Dakir mengulang kembali apa yang akan Pak Dakir lakukan? Tadi kan ada beberapa hal. Jadi mungkin pertama tadi saya akan menyesuaikan dulu refleksi dari diri saya. Saya akan membuat refleksi mengapa pembelajaran saya itu bisa jenuh, kemudian anak tidak suka dengan pembelajaran saya, apakah polanya keliru atau mungkin tugasnya monoton atau mungkin materinya seperti itu. Mungkin saya akan melakukan refleksi dulu. Yang kedua, saya akan segera mungkin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, termasuk juga saya akan melibatkan anak dalam mengambil keputusan di kelas saya. Oke, dari hal tersebut yang sudah Pak Dakir sebutkan. Nah, yang menjadi prioritas Pak Dakir dari banyak hal tersebut atau dari rencana tersebut apa? Saya lebih prioritas ke pemberian tugas saja, Bu. Jadi pemberian Oke. tugas ini saya akan sesegera mungkin menyesuaikan dengan kemampuan anak dan melibatkan anak dalam melibatkan anak dalam pengumpulan tugas mungkin dan penentuan yang lainnya keputusannya dalam kelas. Oke, bagus sekali Pak Dakir, luar biasa rencana yang akan dilakukan Bapak. Nah, kemudian tadi kan ada rencana yang akan dilakukan, berarti harus komitmen kan? Nah, apa komitmen Pak Dakir dalam melaksanakan pembelajaran ini? Kalau komitmen saya akan melakukan refleksi tadi, Oke. kemudian segera mungkin melakukan pembelajaran diferensiasi, dan saya juga akan melibatkan anak dalam dalam melakukan pengambilan keputusan saat tugas dan lainnya dalam kelas, Pak. Oke, luar biasa Pak Dakir. Nah, tadi kan Pak Dakir punya komitmen. Siapa tahu Pak Dakir lupa dengan komitmen tersebut. Nah, menurut Pak Dakir kira-kira siapa yang akan Pak Dakir bantu untuk mengingatkan Pak Dakir atau membantu Pak Dakir dalam melaksanakan pembelajaran daring dengan model berdiferensiasi tersebut? Mungkin kalau kita lupa dengan komitmen, kita bisa saling membantu. Cuma kalau untuk saya, kalau pribadi saya lupa komitmen, saya mungkin akan minta tolong dengan teman satu kantor, khususnya dengan ibu. Oke, baik Pak Dakir, saya senang sekali nanti kita bisa berkolaborasi, kemudian saling-saling kerjasama. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Dakir? Merasa ini nggak sudah ada, oh iya, begini-begini? Kalau saya pribadi senang sekali itu ya. Jadi kan dengan adanya diskusi dengan ibu, saya hari ini senang sekali akhirnya saya bisa menemukan inspirasi untuk Oke. menerapkan di kelas saya supaya kelas saya tidak menjadi membosankan lagi. Seperti itu. Iya, saya harap segera dilaksanakan Pak ya. Apalagi kan ini ibaratnya solusinya Pak Dakir sendiri yang menemukan. Kemudian Pak Dakir sudah berkomitmen untuk melaksanakan dan nanti kita akan saling mengingatkan. Intinya kita berkolaborasi dan bekerja sama di sini Pak ya. Nah, kemudian saya juga sangat bersyukur Pak Dakir mau kita saling berbagi karena kan akan lebih mudah dalam menyelesaikannya. Saya juga berterima kasih karena ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya mengenai tadi permasalahan dan akhirnya saya bisa mendapatkan inspirasi tadi. Jadi nanti kalau memang saya perlu lagi mungkin saya bisa ke tempat ibu ya Bu ya. Oke, saya bersedia sekali karena kan tujuan kita adalah pendidikan yang berpihak pada anak sehingga nanti akan tercipta profil pelajar Pancasila. Oke. Baik kalau begitu saya permisi dulu Bu Nisa. Iya, silahkan Pak Dakir. Semangat ya Pak.